George Soros, filantropis atau pemain bayangan dalam peta kekuasaan global. Di mata dunia, mengenalnya tak cuma sebagai investor ulung, tetapi juga pembawa malapetaka. Berbagai kelakuannya di dunia investasi global ternyata pernah berdampak buruk ke banyak negara. Di Indonesia, namanya tercatat sebagai pemantik krisis tahun 97 yang berujung pada kemelut politik dan pengunduran diri Soeharto. Ada dia ternyata. Di dunia keuangan, Soros dikenal sebagai sosok yang berani mengambil risiko ekstrim. Melalui Soros Fund Management, ia tidak hanya bermain di pasar. Ia membaca sistem, memahami celah, dan menyerang di titik paling lemah. Basically, that there are times when the normal rules don't apply. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di dunia yang terlihat penuh dengan pemimpin, presiden, dan juga konflik-konflik terbuka, ternyata ada satu jenis kekuatan yang jarang kita sadari. Kekuatan yang tidak dipilih oleh rakyat, tidak muncul di kertas pemilihan. Nah, tapi pengaruhnya terasa di banyak negara. Ini benar-benar ada. Dan nama itu adalah George Soros. George Soros adalah seorang miliarder, seorang investor, dan juga bagi sebagian orang, dia adalah seorang arsitek pengaruh global. Dia adalah seorang Yahudi yang selamat dari Nazi dan berubah menjadi seorang miliarder keturunan Yahudi berkebangsaan Amerika Serikat. Dia adalah pendiri dan juga pengelola perusahaan investasi global Quantum Group of Funds sejak tahun 70-an. Di mata dunia, mengenalnya tak cuma sebagai investor ulung, tetapi juga pembawa malapetaka. Berbagai kelakuannya di dunia investasi global ternyata pernah berdampak buruk ke banyak negara. Di Indonesia, namanya tercatat sebagai pemantik krisis tahun 97 yang berujung pada kemelut politik dan pengunduran diri Soeharto. Ada dia ternyata. Di dunia keuangan, Soros dikenal sebagai sosok yang berani mengambil risiko ekstrim. Melalui Soros Fund Management, ia tidak hanya bermain di pasar. Ia membaca sistem, memahami celah, dan menyerang di titik paling lemah. Rekam jejak Soros sebagai spekulan mata uang membuktikan bahwa ia mampu melemahkan stabilitas nasional. Contoh paling terkenal adalah ketika Soros menumbangkan pound sterling pada peristiwa Black Wednesday tahun 92. Saat itu, ia bersama tim investigasinya melakukan serangan spekulatif dengan menjual pound sterling dalam jumlah yang masif. Hingga Bank of England itu menjadi kewalahan untuk mempertahankan nilai tukar. Pemerintah Inggris kemudian mencoba menaikkan suku bunga dan juga menguras cadangan devisa. Tapi akhirnya menyerah dan menarik diri dari sistem European Exchange Rate Mechanism atau ERM. Dan Soros pun meraup keuntungan sekitar $1 miliar. Sementara kredibilitas ekonomi Inggris terguncang saat itu. Dan kejadian ini menunjukkan bahwa seorang individu lewat kekuatan modal bisa mengguncang stabilitas ekonomi sebuah negara yang negara itu maju sekalipun. Bagi banyak pemerintah lain, Soros menjadi simbol bahwa keamanan nasional tidak hanya bisa terancam oleh militer asing, tetapi juga oleh spekulasi pasar finansial global. Sejak itu, Soros dijuluki The Man Who Broke the Bank of England. Tapi cerita Soros nggak berhenti di uang. Justru disinilah cerita menjadi lebih dalam. Ia mendirikan jaringan global bernama Open Society Foundations.
sebuah organisasi yang bergerak di lebih dari 100 negara. Misinya sih terdengar sederhana: demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan pers, pendidikan terbuka. Nah, semua ini berakar dari gagasan seorang filsuf, Karl Popper, tentang masyarakat terbuka, di mana kekuasaan itu tidak absolut dan warga bebas mengkritik pemerintah. Namun, nah ini dia, disinilah garis mulai menjadi kabur. Karena ketika ide bertemu dengan kekuatan uang, ia berubah menjadi pengaruh. Dan pengaruh dalam skala global adalah kekuatan geopolitik. Mari kita masuk ke wilayah yang lebih sensitif. Eropa Timur di awal 90-an, setelah runtuhnya fall of the Soviet Union, banyak negara berada dalam kekosongan sistem. Di momen itulah jaringan Soros masuk, mendanai universitas, kemudian mendukung media independen, kemudian membantu organisasi sipil bagi sebagian orang, dan ini adalah bantuan menuju demokrasi. Tapi bagi yang lain, ini adalah bentuk intervensi halus. Narasi yang sama muncul lagi di berbagai belahan dunia: Ukraina, Balkan, Afrika, dan tentu saja Arab Spring. Gelombang revolusi yang mengguncang Timur Tengah. Banyak yang percaya bahwa gerakan ini murni dari rakyat. Di sini ada spekulasi bahwa organisasi yang didukung jaringan global, termasuk yang terhubung dengan Open Society, ikut berperan dalam membangun infrastruktur aktivisme, pelatihan, pendanaan, jaringan komunikasi. Apakah itu berarti Soros menciptakan revolusi? Tidak sesederhana itu mungkin. Tapi apakah ia mendukung ekosistem yang memungkinkan perubahan politik terjadi? Nah, itu lebih masuk akal. Dan dari sini lahirlah berbagai teori bahwa Soros adalah bagian dari global elite. Ia mengatur arah politik dunia, bahwa ia berada di balik berbagai gerakan massa sekarang. Kita tarik ke Indonesia tahun 98. Negara ini berada di ambang kehancuran ekonomi. Krisis moneter Asia itu menghantam keras. Rupiah jatuh, rakyat marah, dan akhirnya reformasi 98 Indonesia terjadi. Soeharto tumbang. Di titik ini muncul satu narasi yang masih beredar hingga hari ini, bahwa aktor global termasuk Soros bermain di balik layar. Alasannya? Karena sebelumnya Soros dikenal sebagai spekulan mata uang. Dan krisis Asia memang melibatkan serangan terhadap mata uang di berbagai negara. Tapi mari kita bedah secara jujur. Krisis tahun 97-98 disebabkan oleh banyak faktor. Yang pertama, utang luar negeri yang besar. Kemudian sistem perbankan yang rapuh. Efek domino dari Thailand. Apakah ada spekulasi mata uang? Nah, apakah Soros satu-satunya aktor? Tidak. Masih ada yang bermain dalam permainan tersebut. Namun setelah reformasi, memang banyak organisasi internasional masuk, termasuk yang sejalan dengan nilai Open Society, transparansi, anti korupsi, kebebasan pers, dan sebagian dari jaringan ini itu terhubung dengan pendanaan global seperti Open Society. Disinilah persepsi publik terbentuk. Bagi sebagian orang, ini adalah bantuan untuk membangun demokrasi. Tapi bagi yang lain, ini adalah bentuk penetrasi ideologi asing. Jadi, di mana posisi sebenarnya George Soros? Apakah ia dalang atau hanya pemain besar dalam sistem yang sudah kompleks? Atau ia hanya bagian dari generasi tertentu? Karena hari ini dunia melihat sosok lain, bukan dari dunia spekulasi mata uang, tapi dari teknologi. Seorang pria yang membangun kerajaan digital, lalu mengalihkan fokusnya ke isu global, kesehatan, pangan, populasi,
dan masa depan manusia. Namanya, iya benar, Bill Gates. Jika kita melihat sekilas, kisahnya berbeda. Soros datang dari krisis dan juga pasar, sedangkan Gates datang dari inovasi dan teknologi. Tapi jika dilihat lebih dalam, ada pola yang terasa familiar. Kekayaan besar, jaringan global, dan masuk ke isu-isu yang menyentuh banyak negara sekaligus. Melalui Bill and Melinda Gates Foundation, pengaruh itu bergerak. Vaksin, kesehatan global, sistem pangan, bahkan kebijakan publik. Dan seperti Soros, reaksi dunia pun terbelah. Sebagian melihatnya seperti penyelamat, tapi sebagian lain mulai bertanya, kenapa satu individu ini punya pengaruh sebesar itu dalam urusan-urusan global? Nah, apakah ini hanya filantropi atau bentuk baru dari kekuatan modern? Nah, teman-teman, di masa lalu kekuatan datang dari kerajaan, lalu berubah menjadi negara. Dan hari ini kekuatan mulai bergeser ke individu. Individu dengan uang tanpa batas, akses tanpa sekat, dan pengaruh lintas negara. Soros mewakili era keuangan global. Gates mewakili era teknologi dan masa depan. Apakah mereka terhubung atau hanya contoh dari pola yang sama yang terus berulang dalam bentuk-bentuk yang berbeda?